kalau kita terima itu sebagai salah satu anugerah, di luar sana banyak banget orang yang butuh banget ibunya perhatiin, nanyain, peluk, pikirin, urusin, dia nggak dapat. Sementara kamu dapat itu, jadi syukur aja dulu, bersyukur, terima kenyataan. Dan perlahan-lahan kamu bisa melihat bahwa jangan melihat posesifnya, tapi kamu melihat apa yang dia berikan itu kasih sayang. Semua sumbernya dari kasih sayang, dari cintanya, sehingga dia kayak begitu. Dan kemudian mungkin kamu bisa tahu bahwa pasti di situ, di luar, di ujung itu, mamamu pernah punya perasaan atau punya situasi yang dia tidak dapat seperti itu. Dia pernah mungkin diabaikan, dia pernah dia tidak mendapatkan itu, dia hidupnya susah dan sebagainya. Jadi ketika dia menikah, dia punya anak, dia pengen memberikan yang paling terbaik buat anaknya. Atau mungkin dia dapat situasi itu juga, dan kamu bisa belajar dari situ bahwa kamu satu ketika kamu mungkin bisa memberikan ruang buat anakmu. Tapi intinya sadari itu adalah anugerah buat kamu. Halo Sobat Hening, balik lagi di Ruang Hening pastinya, yang dimana sekarang kita udah berada lagi di Ruang Ibu di segmen selanjutnya ya. Ini luar biasa, pasti kita as usual, kita sama halo Kak Hana. Halo juga. Luar biasa Kak Hana, gimana? Aku pasti seperti biasa, gimana kabarnya Kak Hana? Baik, luar biasa ya. Karena kalau misalnya datang ke Ruang Ibu, Ruang Hening, itu pasti harus dalam keadaan sehat ya, karena banyak banget nih karena pertanyaan-pertanyaan. Ibu kan masih baik terus. Oh iya benar, ibu tuh udah bantu ya untuk ibu-ibu di luar sana harus sehat terus ya, semoga sehat walafiat, bisa ngasih parenting yang terbaik untuk anak-anak kayak Kak Hana ya. Kak Hana, ini kita datang dalam keadaan sehat. Kak Hana udah siap dengan beberapa pertanyaan yang merundung nih dari komenan-komenan dari netizen Indonesia pastinya. Siap Kak Hana? Mantap. Oke, Kak Hana, aku mau tanya nih Kak Hana. Ini kan banyak juga nih Kak Hana yang ini ya, kayak gitu. Dan ini yang banyak juga dirasain sama ibu-ibu mungkin di luar sana kayak gitu. Nah Kak Hana, menurut Kak Hana, bagaimana sih menurut Kak Hana tuh mengenai ibu yang posesif atau unik kayak gitu? Kan bisa soalnya kan banyak anak yang nih, aduh ibu aku nih, ibu saya tuh jam segini nggak boleh, harus udah pulang kayak. Nah itu kan mungkin mereka merasa ibu aku posesif gitu, atau mungkin kayak kamu nggak boleh nih, ketemu ini, kamu cemar. Nah itu kan mungkin termasuk dalam ibu yang posesif dan kita nggak tahu ya. Nah itu gimana menurut Kak Hana? Kamu ingat kok nggak tagline-nya itu Ruang Hening? Dari saat ini di sini saja. Nah itu. Hah? Itu oke. Semua yang datang kepada kita itu sebenarnya kebutuhan kita sih. Cuma banyak denial, akhirnya itu jadi masalah. Kalau kita terima itu sebagai salah satu anugerah, di luar sana banyak banget orang yang butuh banget ibunya perhatiin, nanyain, peluk, pikirin, urusin, dia nggak dapat. Sementara kamu dapat itu, jadi syukur aja dulu, bersyukur, terima kenyataan. Dan perlahan-lahan kamu bisa melihat bahwa jangan melihat posesifnya, tapi kamu melihat apa yang dia berikan itu kasih sayang. Semua sumbernya dari kasih sayang, dari cintanya, sehingga dia kayak begitu. Dan kemudian mungkin kamu bisa tahu bahwa pasti di situ, di luar, di ujung itu, mamamu pernah punya perasaan atau punya situasi yang dia tidak dapat seperti itu. Dia pernah mungkin diabaikan, dia pernah dia tidak mendapatkan itu, dia hidupnya susah dan sebagainya. Jadi ketika dia menikah, dia punya anak, dia pengen memberikan yang paling terbaik buat anaknya. Atau mungkin dia dapat situasi itu juga, dan kamu bisa belajar dari situ bahwa kamu satu ketika kamu mungkin bisa memberikan ruang buat anakmu. Tapi intinya sadari itu adalah anugerah buat kamu. Luar biasa itu ya. Jadi buat kalian tuh ya nggak usah bingung ya sebenarnya Kak Hana ya kayak gitu kan, karena kan ya mungkin ya ibu pernah ngalamin yang seperti itu, dan dia nggak mau sampai anaknya itu ikut mengalaminya ya gitu, dan mungkin melakukannya kayak gitu. Makanya soal orang tua itu seperti itu ya Kak Hana kayak gitu ya. Jadi jangan aduh ibu gue posesif gitu tuh, jangan juga ya Kak Hana ya kayak gitu. Mungkin kita sebagai anak juga harus ngerti beban orang tua itu juga sangat berat ya Kak Hana. Selain mencari nafkah, terus mendidik kita ya sama saat ini itu kan itu juga suatu berat ya, karena kan anak itu kan titipan, betul ya Kak Hana ya? Ya, betul sekali. Cuma gini Mas Egi, semua itu kan ada alasan gitu. Betul. Kenapa sampai ibu melakukan itu kan juga ada alasan. Kenapa
juga anak teriak itu juga ada alasan gitu. Memang sih sebaiknya kan memang semua ada jarak. Betul. Kalau ada jarak itu kan kita bisa bernafas, bisa melihatnya dengan baik dan sebagainya. Tapi kenyataannya memang seperti itu gitu loh. Jadi saya selalu bilang bahwa menerima kenyataan itu salah satu anugerah yang harus kita terima gitu. Setelah kita terima baru kita bisa tahu persis harus kita lakukan. Jadi seperti itu ya buat kalian semua tuh ya, buat buat ibu dan mungkin juga karena sekarang kan ya ibu itu kan juga maksudnya apalagi sekarang ibu yang sekarang udah 2025 ya, sekarang udah melek sama teknologi gitu ya, udah banyak platform yang mereka bisa belajar ya kayak bagaimana parenting anak, bagaimana cara mengasuh anak yang baik gitu loh, biar nanti kedepannya tuh anaknya itu menjadi ya bibit yang bagus, menjadi anak yang bagus, betul lah karena seperti itu. Nah Hana, mengenai parenting nih, nah ini yang juga banyak banget nih yang komen kan kayak gitu apalagi sekarang ya kan ya, mungkin kalau misalnya ibu zaman dulu itu ya, mohon maaf ya ibu-ibu boomers ya, mohon maaf sekali, mereka kan ya mungkin parentingnya itu based on dari ibu mereka, betul kan? Seperti itu, kayak misalnya jangan duduk di jangan duduk depan pintu gitu, nanti nggak dapet jodoh kan gitu parentingnya biasanya ya kayak gitu. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu, mau nggak dapet jodoh nutupin jalan, ya kan kayak gitu. Nah kan banyak sebenarnya parenting yang seperti itu kan yang sekarang udah nggak dilakuin nih sama ibu-ibu milenial, sama ibu-ibu Gen Z. Nah Kak Hana, ini kan udah banyak nih Kak Hana ya, maksudnya platform udah banyak, terus kayak oh ya kalian tuh harus mengasuh anak tipe parenting seperti ini, di TikTok nanti parenting seperti ini, terus beda healer, beda counselor harus seperti ini. Nah menurut Kak Hana, itu metode parenting yang menurut Kak Hana oke lah, yang general, yang bagus, mungkin yang terbaik lah menurut Kak Hana itu gimana dari point of view Kak Hana? Kembali ke nol. Sebut produk jadinya nggak boleh. Kembali ke nol ya. Artinya bahwa mengasuh itu kan merawat, ya kan, mengasihi, mendidik, terus memberikan contoh, ya kan, terus kemudian baru dengan contoh itu kita memeluk, kita memberikan apa yang kebutuhan anak kita. Nah, kita apalagi sekarang kan tahu banget gitu, dari mulai di perut sampai brojol sampai dewasa kan mereka udah punya tutorialnya kan ada ya, ada panduan-panduan untuk itu gitu loh. Jadi yang paling penting sih ibunya siap gitu menjadi orang tua, itu paling penting. Karena ketika dia siap menjadi orang tua, maka apapun yang dia lakukan itu pasti untuk kebaikan anak. Oke, berarti itu benar-benar jadi ibu orang tua ya, yang mungkin ini termasuk dengan ayah juga ya kan ya. Tapi kan karena kan ibu itu mungkin levelnya itu ya mungkin lebih sering ketemu anak ya, gitu kan dibanding ayahnya. Karena kan ayah itu kan pencari nafkah, betul kan ya. Nah mungkin ya mungkin bisa ditambah juga sama Kak Hana, berarti ibu itu benar-benar ngasuhnya itu harus benar, karena benar nggak, karena kalau misalnya apa yang kita lakukan misalnya jadi ibu yang pemarah misalnya, nah nanti anaknya itu juga jadi pemarah, nah itu makanya kan aku bilang kalau dia siap jadi ibu, dia akan tahu kebutuhan anaknya itu apa. Kebutuhan anaknya yang paling penting itu kan kasih sayang. Kasih sayang itu obat buat semuanya. Dari kasih sayang itu kan dia bisa tahu bagaimana caranya dia mendidik anak, dia mengatur anak, mendidik, ya udah termasuk di situ mendidik. Dan ada hal-hal yang harus boleh dan tidak boleh itu kan dia tahu persis seperti itu. Jadi yang paling penting menurut aku itu dia siap menjadi ibu gitu. Kalau dia udah siap menjadi ibu, apapun dia bisa terima dengan apapun kondisi anak itu, dan dia akan menyesuaikan dengan pengetahuan dia, dan dia akan melakukan sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Nah kalau dia udah siap itu, semuanya berjalan baik. Ada anak-anak sekarang banyak yang mereka cerdas banget, cara mereka mendidik anak, mereka tahu mereka bagaimana mereka mengatur anak, dan karena mereka udah tahu. Ada ponakan-ponakanku yang sekarang baru mulai nikah, baru punya anak kan gitu loh, dan mereka tahu persis. Bahkan waktu dulu aku mau mandiin anak, aku takut malah ibuku. Kalau mereka sekarang enggak, malah berani bisa mandiin anak. Dan cuma mungkin emosinya yang harus sebetulin. Jadi sekarang kan kayak agak template ya. Jadi semua dilakukan ayah bunda, ini harus begini, tapi sesuatunya itu di luar gitu. Kayak nggak nempel, bukan sesuatu yang di dalam gitu. Jadi dia harus melatih
untuk emosinya yang harus dibangun gitu. Maksudnya dibangun bukan emosi, artinya dia bisa membangun dirinya untuk dia bisa mengendalikan emosinya. Nah, salah satu kan kita seperti itu sadari saat ini di sini. Jadi sadar nafas, tarik nafas, hembuskan nafas. Itu melatih dia untuk emosinya tuh stabil, makannya, terus minumnya. Kan sekarang anak-anak kan makanannya agak plastik ya menurut aku ya. Misalnya makanan-makanan yang untuk pencernaan itu kan buat emosi, karena otak kedua itu kan di perut gitu. Jadi makanan juga harus ditelusuri gitu. Makanan terus bagaimana dia juga memperbaiki dirinya, dia menyikapi dirinya dia gitu. Dia memberikan nutrisi buat dirinya. Nah, dirinya itu bukan nutrisi sebagai cuma suplemen, vitamin dan sebagainya, tapi di situ kan ada kaidah-kaidah mas seperti agama, seperti pengetahuan-pengetahuan nasihat-nasihat dari orang tua, hal-hal yang memang lebih ke dalam, lebih deep, lebih dalam. Nah, kalau ketika dia udah mengatur itu dengan baik, maka dia akan mendidik dengan baik, karena dia udah mendidik dirinya dengan baik. Mantap. Tuh ya guys ya, tuh luar biasa loh, jadi seorang ibu tuh ternyata berat ya, karena ya aku juga baru terpikirkan ya, jadi ternyata jadi seorang ibu tuh sampai makannya aja tuh mereka harus tahu ya, karena itu ya akan memicu ya tadi karena bilang memicu emosi anak gitu kan, karena ya berat sekali ternyata kan menjadi peran seorang ibu ya, karena ya biasa. Saya dibilang kan di bawah kaki telapak kaki ibu kan ada surga. Tuh gitu. ya tuh, gitu emang. Nah, kalau bapak juga kan punya peran yang penting banget saat ini. Tuh ya. Jadi juga jangan lupa gitu loh, di balik ibu yang hebat ada bapak yang kuat. Di balik bapak yang hebat juga ada ibu yang kuat. Gitu lah karena ya. Oke. Nah, karena ini aku mau for your information aja ke kalian ya guys ya. Jadi karena ini tuh kenapa sih beberapa segmen ini tuh karena tuh bisa menjelaskan itu secara lugas, bisa menjelaskan tuh bener-bener knowledge bagus sekali, karena memang karena ini tuh sudah hampir 30 tahun. Mungkin kalau misalnya mau dulu tuh 28 tahun menjadi konselor dan healer khusus untuk rumah tangga, ibu dan anak. Makanya kenapa kita ada ruang ibu. Itu tuh makanya buat kalian tuh yang banyak mau ada pertanyaan tuh boleh banget nanya, nanti kita akan tanyakan langsung karena di segmen selanjutnya. Oke? Nah, Hana, ini mungkin pertanyaan terakhir, masih aman ya? Hana, kan sekarang lagi maaf banget ya, aku jadi takut. Oke. Ada pertanyaan sebenarnya, ini titip pertanyaan sebenarnya. Gini karena ini menyangkut yang juga lagi panas gitu. Panas gitu ya. Panas banget ini kan, ada sosok nih yang lagi dibahas nih di sosial media, mungkin di televisi, ibu yang gimana ya konteksnya ya, dia adalah merupakan salah satu saya nggak mau bahas selingkuhan ya, nggak mau bahas mungkin ada masa lalunya yang tidak baik gitu loh dengan salah satu yang juga menjadi sosok yang juga kita kenal juga di Indonesia kayak gitu. Nah, perempuan ini tuh katanya dia itu kan tadinya dia itu nggak mau melahirkan anaknya, tapi dia memaksa untuk akhirnya merawat anaknya, melahirkan anaknya. Nah, ada beberapa ibu yang ini buat kalian ya, monoton sekali buat kalian. Ada ibu yang bilang, ya udahlah pokoknya gua akan mendidik anak gua dengan cara gua, bagaimanapun anak gua harus bisa sekolah yang tinggi, hidup yang layak, gua kerjanya apapun. Nah, apapun ya kayak gitu. Nah, itu tuh gimana tuh menurut kalian? Jadi ya mungkin bisa kita bilang konteksnya itu kerjanya mungkin negatif. Nah, itu gimana tuh menurut kalian dampaknya untuk si anak itu? Sebenarnya dia lagi bicara tentang dirinya sih. Jadi kalau kita bilang ibu mungkin konteksnya berbeda ya, tapi ini bicara tentang perempuan. Oke. Jadi perempuan yang sedang mau menjadi ibu gitu loh, dan dia bingung bagaimana cara menjadi ibu gitu. Dia berpikir menjadi ibu itu salah satu yang paling terbesar adalah duit gitu, sesuatu yang harus wah, sesuatu yang harus lebih bagus dan sebagainya. Padahal kan ibu itu sederhana banget gitu. Bagaimana kamu mengerti tentang perasaan anakmu, kamu mengerti tentang perasaanmu ketika kamu melihat anak itu tersenyum, terus kamu juga tersenyum, itu seluruh kebaikan yang alam semesta itu semua ada di dalam wajah anakmu gitu. Dan ketika anaknya menangis, semua kecemasan yang ada di luar semua tersimpan di ibu, dan bagaimana cara dia mengungkapkan bahwa dia memberikan supaya anaknya itu tenang gitu.
Jadi itu seorang ibu, tapi kalau seorang perempuan beda. Jadi ini harus dibedakan. Oke. Kalau dia seorang ibu, dia tidak memasukkan keinginan dia untuk anaknya. Gitu. Dia harus memikirkan bagaimana dia mendapatkan sesuatu yang memberikan ketenangan buat anaknya. Tenang itu bukan berarti seleri, bukan berarti sesuatu yang menyangkut materi gitu, tapi yang paling mendasar itu materi. Itulah kasih sayang. Kasih sayang itu tidak dipaksakan. Pokoknya aku harus kasih begini, itu kan nggak usah dipaksain. Terus ada cinta itu sesuatu yang lembut, sesuatu yang harus diterima apa adanya gitu. Tapi kalau udah dibuat-buat, dia sedang menjadi perempuan bukan menjadi ibu, dan dia udah merusak kata-kata ibu itu sendiri. Luar biasa ya tuh ya. Jadi buat pertanyaan kalian yang menitip pertanyaan ini ya tuh ya, jadi menjadi seorang ibu itu tuh materi boleh, tapi tidak boleh berlebihan materi, karena nanti jatuhnya itu bukan ibu tapi perempuan yang namanya ya kayak gitu ya, tuh nggak boleh tuh ya. Jadi memang harus, itu butuhnya kasih sayang, bukan butuh duit tuh. Jadi emang harus cari nafkah ya, karena yang sesuai ya. Ya artinya kan uang datang itu untuk membiayai mereka. Pada saat itu kan ketika dia jadi anak kan dia butuh sekolah, butuh makan, butuh minum dan sebagainya. Tapi ketika dia menjadi anak, pada ibunya yang dia butuh itu kasih sayang. Ya, untuk saudari-saudari di luar sana, untuk ibu-ibu ya, tuh ya seperti itu. Berarti carilah nafkah yang baik dan menjadi ibu yang bijak. Iya. Seperti itu. Nah, karena itu sudah luar biasa sekali, 3 pertanyaan itu sudah sangat merangkum kehidupan ibu di luar sana. Karena terima kasih banyak Kak Hana, yang hari ini luar biasa ya Kak Hana tuh setiap segmen, setiap episode cerah mukanya ya, karena harus menjadi bicara mengenai perempuan tuh aku semangat. Tuh semangat ya kayak gitu ya. Karena terima kasih banyak udah mau sudah pastinya menjadi satu-satunya yang ada di ruang ibu. Nah, kita akan next lagi, dan jangan lupa untuk kalian jangan lupa di komen itu juga penting, tapi di like, subscribe, follow nanti di platform kita, dan juga di share, pastinya itu juga akan penting buat kita. Tapi komen kalian itu juga penting buat kita, karena nanti kita akan bacain komen kalian ya. Untuk kalian terima kasih banyak yang udah nonton, dan karena terima kasih banyak sekali lagi untuk sahabat Hening, terima kasih banyak. Dadah, thank you. Oke. Oke.